satu-satunya. Satu-satunya itu apa Kak? Berarti Kak? Allah yang benar, yaitu Bapa. Iya. Satu-satunya itu apa? Definisinya di situ. Bahwa Allah itu satu. Tuhan. Iya, betul. Tuhan itu satu. Allah Bukan itu banyak satu. seperti yang Kakak bilang tadi. Yang di Mekah, yang di agama. Ya, satu. Allahmu, Nah, kenapa Kakak Allahmu bilang tadi Tuhan Allah itu negeri banyak? Mekah, bro. Ada yang di Mekah. Sebentar. Loh. Allahmu itu Tuhan negeri Mekah. Allah saya bukan Allah negeri Mekah. Saya bisa Shalom bukti. teman-teman semuanya. Hari ini kita akan menyaksikan diskusi Kak Agatha dan teman-teman kita Muslim. Mereka akan mendiskusikan Allah yang satu itu seperti apa dan bagaimana kejadian penciptaan manusia tersebut. Apakah menurut versi Islam? Apakah menurut versi Kristen yang benar, yang logis, yang bisa dipercayai? Mari kita saksikan. Tuhan Yesus memberkati. Sebab apa yang telah kuteruskan, ini Rasul Paulus ya, yang telah kuteruskan aku terima dari Tuhan. Berarti Tuhan ngomong, ya kan? Bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam dia diserahkan, dia mengambil roti. Dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Berarti Tuhan Yesus nyuruh nyembah. Ada kan? Bukankah di situ Tapi Yesus saya kenapa saya sebentar? Kenapa saya mengatakan tidak ada? Tapi sebenarnya ada. Saya di sini ya. Saya di sini membuat Anda supaya berpikir, kalau Yesus nyuruh lakukan perjamuan, ya, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Berarti Yesus nyuruh apa? Ayo coba. nyuruh nyembah. Saya sengaja bilang gini bang. Gini loh Kak, Yesus itu menurut Kakak Tuhan kan? Saya nggak mau ke situ. Abang nanya kan, abang Loh, nanya kok di mana Yesus? Bentar, tadi kan kau nanya Makanya di saya mana bilang ayat? Kan Bentar, abang Kak, tadi bentar, Kak. sengaja Bentar, loh Kak. aku tuh Bentar, sengaja mengatakan tidak ada supaya kamu berpikir padahal ada. Enggak. Padahal Gini ada. loh Kak, bentar Kak. Kakak itu menyembah sesuatu yang menurut saya itu belum jelas Kak. Oke, belum jelasnya di mana? Loh, coba Kakak di situ di Yesus yang berbicara, ingat ya. Yesus yang berbicara. Di Yohanes 17 ayat 3, dia di situ mengaku utusan Kak. Di mana? Di mana? Yohanes Jadi kamu mau lari? Kamu ayat 3. kamu nggak mau nanggepin ini? Kamu nggak mau nanggepin ini? Mau lari ke Yohanes 17 ayat 3? Oke, boleh. Iya. Tadi kamu bilang belum jelas ya? Iya, belum jelas. Kalau belum jelas, sebentar. Kalau belum jelas, dia kelihatan. Dia ada. Di mana nggak jelasnya? Di mana nggak ada? Oke. Di situ dia mengaku utusan. Di satu sisi lagi Kakak nanti. Kalau kamu mengatakan Tuhan Yesus jelas, bahkan dia itu terang sekali. Bahkan Iya, bisa jelas. dilukiskan. Jelas. Sabar. Di situ dia mengaku utusan loh Kak. Oke. Di mana? Nggak apa-apa, aku ikutin kau. Sebenarnya Yohanes banyak sekali yang 17 aku jawab. ayat 3. Sebentar aku jawab. Yohanes 17 ayat 3. Kita bernalar ya Bang ya. Iya. Oke, saya baca ya. Tapi abang pakai otak ya. Iyalah Kak. Nih, gini ya. Orang agama kami dibilang afala ta'qilun, afala tafakkarun. Kenapa kamu tidak menggunakan akal? Siap. Memang kalian nggak pernah pakai akal. Oke, ini dengerin ya. Saya baca ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, Di mana nggak jelas? loh, kan di situ udah jelas Kak. Yesus mengaku sebagai utusan loh. Nggak ada dia bilang mengaku aku utusan. Dengar sekali lagi ya. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Siapa yang utus? Ya Allah. Bukan, kalau kita baca ayat sebelumnya Nah. Bapa.
Mana? Di situ Nih, saya ada. baca ya. Buka. Nih, saya baca ya. Nih, saya baca ya. Demikian kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa. Dia manggil Bapa. Dia nggak pernah manggil Allah SWT. Ya. Sekarang saya tanya, apakah Allah SWT dipanggil Bapa? Enggak. Ya udah, berarti ini bukan. Kami enggak punya apa. Berarti yang mengutus Yesus bukan Allah SWT. Karena Allah SWT nggak pernah ngaku Bapa. Di situ. Originalnya Allah, Kak, bukan Bapak. Allah itu adalah Bapa. Di mana dalilnya, Agatha? 1 Itu Korintus 8 Allah, ayat 6. bukan Bapa Saya loh, bacain. Kak. Nah, Anda biar tahu Allah di dalam Alkitab kami ini Bapa. Saya baca datanya. Mau? Iya. Mau dengar? Oke. Saya 1 jadi Korintus bingung, 8 ayat 6. 1 Enggak Korintus 8 gini ayat loh, 6. Kak. Saya jadi Ini saya bingung. jawab. Loh, saya mau jawab loh. Biar kamu tahu Allah kami itu Bapa. Allahmu Allah negeri Mekah. Allahnya Buddha itu siapa lagi? Siddhartha Gautama. Ini masing-masing punya Allah, Bang. Allah itu bukan Allahmu seorang, bukan. Saya kasih tahu ya, Allahnya Yesus itu adalah Bapa. Dalilnya di 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Allah kami, Allahnya orang Kristen, Bapa, bukan Allah SWT. Oke, saya lanjutkan Yohanes 17 ayat 3 ya. Pakai otaknya ya, Bang Noah. Oke, nanti saya cut, Kak, ya, kalau saya gini, kalau timbul pertanyaan di situ, nanti saya cut ya. Oke, inilah hidup yang kekal itu. Kalau mau hidup kekal, yaitu apa? Mengenal satu-satunya Allah yang benar, yaitu Bapa, dan mengenal Yesus. Gini loh, Kak. Kalau Anda, sabar. Kalau Anda mengenal Allah SWT dan Muhammad, nggak dapat hidup kekal. Nggak bisa hidup kekal, nggak bisa. Enggak. Ini loh, Kakak ngerti. It's okay dia utusan. It's okay dia utusan. Syarat hidup kekal itu harus mengenal Allah dan mengenal Yesus. Kamu kenal Yesus nggak? Gini. Tadi Kakak bilang Allah. Gini loh. Ya, saya nggak mau sebut lah yang lain. Di situ Kak satu-satunya itu apa, Kak? Berarti, Kak? Allah yang benar, yaitu Bapa. Iya. Satu-satunya itu apa? Definisinya di situ bahwa Allah itu Iya, betul. Tuhan itu satu. Bukan banyak seperti yang Kakak bilang tadi, yang di Mekah, yang di Allah. Ya, satu. Allahmu, kenapa Kakak bilang tadi Tuhan Allah itu negeri banyak? Mekah, bro. Ada yang di Mekah. Sebentar. Loh. Allahmu itu Tuhan negeri Mekah. Allah saya bukan Allah negeri Mekah. Saya bisa buktikan di dalam Alkitabmu. Dalam Alkitab saya nggak punya Alkitab loh, Kak. Kita saya Al-Quran. Quran itu kan bacaan kan. Oke lah. Saya salah ngomong ya, itu di Quran. Sekarang saya tanya, Bang. Kalau Allah itu satu, kalau Allah itu satu, sekarang saya tanya, Buddha itu apakah Tuhannya Allah SWT? Ya, kan di situ Al-Quran itu sudah jelas, Kak. Kul huwallahu ahad. Kan? Bang, Ahad, karena dia ahad di situ, Kak. Satu. Gini. Saya tahu satu, Bisa semua loh, Kak. juga Kita- bisa. Gini loh, Bang. Logikanya gini ya. Ardian saya ini cuma satu, saya pun cuma satu. Yang satu-satunya Agatha itu ya cuma saya. Nggak ada yang seperti saya. Yang kayak gini bentukannya dan pemikiran seperti ini. Kan cuma satu. Sabar, saya nggak mau ke situ. Maksudnya satu-satunya yang seperti ini loh, yang nggak ada kesetaraannya dengan siapapun. Yang mirip Ya, sama saya yang itu nggak cantik, ada. yang nggak ada kesetaraannya dengan siapapun. Saya nggak ke Ya. situ. Iya. Saya nggak mau ke situ. Allah di dalam konteks ini pun satu-satunya Allah yang benar. Yang benar ya. Allah yang nggak benar berarti ada dong. Loh, sama seperti saya bilang Agatha ini cuma satu, tetapi Agatha yang lain ada kan? Ada. Allah yang benar itu cuma satu. Allah yang nggak benar banyak. Paham kan dari satu kata ini? Satu kalimat ini? Saya tanya itu sama kakak tuh. Saya tanya sama kamu. Saya tanya sama. Baik, saya tanya sama kamu. Apakah Allahmu itu adalah Allah yang benar?
Ya udah jelas benar. Oke, oke. Buktinya gini loh. Kalau Kak. dia Kita benar, gini loh, mari, mari, yang sabar. Kalau dia Allah yang benar, dia harusnya tahu siapa nama istri Ibrahim. Sebutin. Kalau dia memang Allah yang benar, silakan sebutkan siapa nama istri Ibrahim. Tanya Allahmu sekarang. bukan ke situ maksud saya. Nah kalau enggak ya. Jadi gini Bang, kesimpulannya adalah banyak Allah yang mengaku-ngaku Allah. Sebentar. Kamu nggak ngejawab. Yaudah. Kamu bisa nggak bedakan Allah yang benar dengan Allah yang tidak benar? Itu dulu. Bisa saya definisikan seperti itu, Kak. Saya nggak bisa bilang definisikan, buktikan kalau Allahmu itu adalah Allah yang benar. Nah, gini loh Kak, bahwa Allah itu adalah yang benar, kita bisa lihat di surah Al-Mu'minun ayat 14 Kak. Baca. Tentang embrigo. Gini loh, Tentang embrigo. Apa embrigo? Tentang embrigo tuh loh, masa nggak tahu tentang embrigo loh? Nggak tahu aku baru dengar embrigo. Apa embrigo? Yang teman-teman 1,5 di sini ada yang tahu embrigo? Mungkin embrio Bang. Oh embrio ya, embrio ya. Nah, Al-Mu'minun ayat berapa? Al-Mu'minun ayat berapa? Ayat 14. Iya. Oke, kita lihat dulu kepintaran abang ini. Iya. Saya setuju loh sama kakak. 14. Iya. Ayat 14 ya. Apa dikatakan tentang embrio di situ? Coba. Kemudian, sebentar. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Gimana ini caranya? Air mani jadi segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Ini kacau loh, daging nggak bisa jadi tulang Bang. Teruskan Kak, diteruskan dulu. Oke. Dan kami bungkus dengan daging. Tadi daging jadi tulang, tulang dibungkus jadi daging. Kemudian kami jadikan makhluk yang lain. Silakan jelaskan. Nah, di situ kan sekarang sini Kak. Kita belajar biologi ya di sini ya teman-teman ya. Ya, kita ini kan manusia Kak. Di situ kan sudah yang pasal kan yang menciptakan bahwa air mani, kita ini diciptakan. Sebentar. Air mani melekat. Coba gini Bang, air manimu lekatkan ke tembok ya, keluarkan cerot ke tembok. Kira-kira jadi makhluk apa? Kok larinya ke sini? Dengar ayatnya ya. Saya bacakan. Kamu kan mau ini ayat loh. Saya nggak mau lari ya. Yang di bawah jangan ketawa ya. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu kami yang melekatkan itu. Ya coba kau punya air mani kalau lekatkan. Mana ada kami yang melekatkan itu? Mana ada? Di sini nanti air manimu. Coba ya. enggak gini loh Kak. Gini loh Kak. Aduh Kak Agatha ini. Gini loh Kak. Nah, benarkan kakak kan bisa on cam. Biar nggak ada dusta di antara kita loh. Coba kakak ayatnya tadi kan ayat 14, biar yang di bawah bisa melihat juga Kak. iya dong sabar nih, untungnya udah dibeliin 4 juta gua. Iya HP ya kan, jadi bisa. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lengket dong. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Nah, taruh di sini yang melekat itu. Taruh. Terus di situ jadi daging. Enggak. Ya.
Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang. Secara biologi aja, daging nggak mungkin jadi tulang deh. Coba ayat berikutnya kak, ayat berikutnya. Kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus lagi dengan daging. Ini nasi bungkus ya. Ini namanya pepek. Kemudian kami jadikan makhluk yang lain. Makhluk apa? Iya. Nah, makhluk yang lain di situ kak, itu kan tentang penciptaan manusia. Bagaimana dia berada di dalam rahim. Nah, pada zaman Rasulullah itu kak, sudah ditemukan belum bahwa manusia itu berbentuknya di dalam rahim itu seperti itu kejadiannya loh kak. Manusia Ya, pertama ini Adam ini kayak gini. Sebentar, saya tanya, Adam ini kayak gini. Nah beda loh kalau Adam. Oh, terus ini apa dong? Adam yang mana dulu nih? Tapi saya takut dijebak lagi nih. Adam yang mana Adam dulu? jadi suaminya Inul, Adam Suseno. Iya, saya takutnya dijebak lagi loh sama Kak Agatha ini. Abang ini jangan ngira gue tukang jebak loh, nggak ada loh aku jebak orang. Kau sendiri yang terjebak dengan kata-katamu. Jadi kau ini sedang ngepang lidahmu sendiri, tak ngepang-ngepang Nah lah itu. itu kan, itulah yang saya bilang tadi Kak, bahwa Nah, dari mana Rasulullah itu bisa mengetahui hal seperti itu Pak di zaman ini Rasulullah? apa? Kalau kita yang Sebentar. mau puasa Ini loh. apa? Ini logikanya di mana? Kita belajar biologi ya bang ya. Air mani itu harus membuahi sel ovum. Di mana di sini ada sel ovum? Disuruhnya di sini. Sebentar. Ini disuruh, bang. Ini katanya disuruh melekat. Sekarang gini bang, air mani itu bisa melekat di mana aja. Di sempak bisa, di sarung bisa, ya, di tembok bisa, di toilet bisa. Itu melekat itu bang. Sekarang saya tanya, misal melekatnya di WC, emang jadi orang? Di situ dia. Misal melekatnya di sarung, emangnya Ada jadi itu. orang? Ada itu, penegasannya itu di rahim Kak. Loh, ada yang pakai kondom bang, keluar di luar. Ada yang curhat di luar bang, gimana bang? Kalau melekatnya di mana? Di muka ada ya, yang kasus-kasus melekatnya di muka. Kira-kira kalau yang nempel di muka itu jadi orang nggak bang? Aduh, Agatha ini. Ini nggak jelas bang, tolong dijelasin yang jelas bang. Makanya aduh, macam mana lagi saya mau jelaskan ini? Iya emang nggak jelas ini ayatmu. Emang kagak ada yang jelas. Terus kan bang, Jelas. udah nempel nih ya. Sebentar, oke taruhlah di rahim perempuan melekat ya kan. Set Iya. melekat ya kan. Udah melekat. Terus jadi apa tuh? Sudah melekat jadi apa? Di situ kan dikatakan dijadikan segumpal darah. Nggak ada darah di sini bang. No. Baca lagi. Jangan bohong lo. Saya baca lagi. Jangan Saya baca bohong. lagi. Kok bisa jadi darah? Ya jangan Nih, bohong lo. katanya jadi segumpal daging bang. Deh, Oh. daging bukan darah. Segumpal darah lalu kemudian kami jadikan segumpal daging. Kau baca. Ini Nah. Quran ya, Al-Mu'minun ayat 14. Ini Ya. jadi daging. Jadi daging. Itu loh, darah lo. Segumpal daging bang. Lo tuh di atas darah. Hah? Lalu darah Nah, itu kami darah jadikan itu darah segumpal kurung. daging. Ini ya. Kalau menjadi segumpal darah bang, ya. Kalau sperma menjadi segumpal darah itu namanya pendarahan. Berarti karena gini bang, abang bilang segumpal ya, darah yang bergumpal itu darah mati karena darah yang hidup itu mengalir. Loh, makanya terjadi gumpalan darah, orang jadi stroke, mati, dia nggak bisa gerak. Gumpalan darah itu adalah jaringan mati. Mau saya bukain Google? Oh, gumpalan darah nih. Loh, Anda tadi bilangnya segumpal darah, saya ikutin. Kalau Anda mau segumpal darah, saya akan cek segumpal darah itu adalah jaringan mati.
Karena kalau darah yang menggumpal artinya dia sudah tidak hidup. Darah yang bagus itu adalah dia yang mengalir, dialirin oksigen. Lo kalau menjadi gumpalan darah, ya makanya orang kalau kepentok ini set, terjadi penggumpalan, stroke. Kadang ada yang nggak bisa melihat. Lalu kami jadikan segumpal daging. Ya, dari darah jaringan yang mati jadi daging tumbuh, tumor. Abang pernah tahu, Bang Ardiansa pernah tahu, ini daging tumbuh, itu bagus, itu jadi janin. Aduh, abang, lucu-lucu lagi ayat kau ini. Gini ya, Kalian dong harus jadi pengacaranya Quran. Gini Kak ya, kita selesai sudah kan hari ini Kak ya. Terima kasih udah dinaikkan. Janganlah, banyak kali yang mau ku bahas loh. Tapi Yohanes 17 ayat 3. Saya mau lanjut kerja Kak aku ya. suka. Ya, aku suka ketika kamu membawa Yohanes 17 ayat 3. Kalau mau hidup kekal harus mengenal Allah yang benar dan Yesus, bukan mengenal Allah yang benar dan Muhammad. Jadi abang, kalau mau hidup kekal, kenallah Yesus dan Allah yang benar. Minimal abang kenal dulu Yesus, biar abang kenal siapa Allah yang benar. Iya. Kalau kenalnya Muhammad, abang nggak bisa hidup kekal. Iya. Dadah Bang Ardiansa, thank you ya untuk waktunya ya. Nanti next time datang lagi diskusi di sini ya Bang ya. Oke, terima kasih Kak ya. Turunin aja Kak. Tuhan memberkati Iya. Bang. Tuhan berkati. Ya, mohon maaf ya kalau banyak salah-salah kata ya. Ya sama-sama Kak. Agak-agak menjebak, mohon maaf ya. Tuhan memberkati Bang. Ya. Udah saya. Udahlah turunlah kau baik. Ada gumpalan darah. Kalian boleh cek ya teman-teman yang 1,5 di sini. Gumpalan darah itu adalah jaringan yang mati. Ya, itu bahaya untuk manusia. Kalau ada darah-darah yang menggumpal, jadi darah haid. Aduh, tapi abang tadi tuh lucu sih. Mau kemana pun tak ikutin aja ya. Beberapa orang dari teman-teman kita Muslim mengatakan bahwa iman Kristen adalah iman yang tidak masuk akal. Tetapi setelah saya memilih untuk mempelajari semuanya itu, saya lebih merasa masuk akal adalah iman Kristen. Jadi konsep iman Kristen terhadap Tuhannya itu jelas. Tuhan yang Maha Kuasa itu seperti apa? Tuhan yang Maha Kasih itu seperti apa? Tuhan yang Maha Adil itu seperti apa? Tuhan yang Maha Bijaksana itu seperti apa? Semua itu bisa dijelaskan dengan baik. Salah satu bentuk Maha Kasihnya yang menjadi kontroversi hingga saat ini yang dipersoalkan oleh teman-teman Muslim adalah tentang penebusan Yesus. Mereka tidak percaya bahwa Allah yang Maha Kuasa itu bisa menebus manusia dari dosanya dengan cara berinkarnasi menjadi manusia. Nah, teman-teman Muslim nggak paham soal itu. Sebab Tuhan mereka tidak pernah kelihatan. Tuhan mereka tidak pernah menyatakan diri kepada mereka. Sehingga mereka tidak memiliki pemahaman yang baik tentang Tuhan. Saya pikir konsep iman kalian yang salah. Iman Kristen konsepnya cukup baik dan sangat masuk akal. Tuhan yang Maha Kuasa itu, dia mampu menjadi apa saja sesuai dengan kehendaknya, dengan tujuan yang sudah ditentukannya. Jadi ketika Allah yang Maha Kuasa itu berinkarnasi menjadi manusia dengan tujuan keselamatan, maka itu sah-sah saja karena ada tujuan. Lalu jika teman-teman bertanya, jika dia Maha Kuasa, apakah dia bisa menciptakan batu yang sangat-sangat berat dan tidak bisa diangkat? Hal itu tidak mungkin dan tidak akan Tuhan lakukan. Sebab itu bertentangan dengan kehendaknya sendiri. Kenapa dia mengangkat batu yang menciptakan batu yang besar dan pada akhirnya tidak bisa mengangkatnya? Untuk apa? Tujuannya apa dia menciptakan hal itu? Untuk bersaing dengan siapa? Jadi mohon untuk teman-teman Muslim lebih waras lagi memberikan pertanyaan ataupun mengoreksi iman saya. Itu soal Tuhan. Dan juga konsep penciptaan menurut Kristen itu sangat jelas. Manusia itu dijadikan dari debu tanah. Ya kan? Debu tanah, setelah itu Allah meniupkan nafas kehidupan kepada debu tanah yang sudah dibentuk itu dan menjadi manusia, yaitu Adam yang kita kenal.
Setelah itu ketika Allah melihat bahwa manusia itu sendiri dan tidak baik manusia itu sendiri, maka Allah menjadikan penolong baginya. Yang kita kenal saat ini adalah Hawa. Jadi jelas soal kisah penciptaan. Bagaimana Allah menciptakan manusia, bagaimana Allah menyediakan pasangan bagi manusia itu semuanya lengkap. Dan saya pikir Al-Quran tidak bisa menjawabnya siapa nama istri Adam. Tidak ada penjelasan di sana. Karena memang berbicara soal Maha Kuasa, maka menurut saya Tuhanku lebih berkuasa daripada Allah, seperti itu. Jadi jangan datang mengomentari iman saya dengan cengengesan-cengengesan nggak jelas di sini. Saya pikir sangat banyak poin yang bisa kita dapatkan dari diskusi kali ini, di mana Kak Agatha sudah memberikan pertanggungjawaban iman dengan baik. Karena seorang apologet Kristen itu harus mampu memberikan jawaban, mampu memberikan pertanggungjawaban, mampu bertahan dari serangan-serangan pihak musuh. Dan saya pikir Kak Agatha cukup baik. Saya pun banyak belajar dari Kak Agatha dan rekan-rekan apologet lainnya. Di mana kami yang memilih untuk membuat channel, itu kami yang sudah siap untuk dicaci maki. Kami sudah siap dihina oleh siapapun. Bahkan penghinaan itu tidak hanya datang dari lawan atau teman-teman muslim, melainkan dari dalam sendiri. Kadangkala dari Kristen pun menyerang kami. Kami kurang kerjaan, kenapa harus berdebat, kenapa harus buka room diskusi, dan sebagainya. Hanya kami yang terpanggil menjadi apologet. Kami merasa bahwa kami memiliki tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan kepada kami untuk menyebarkan konten-konten debat yang bagus, yang membela iman kami, yang menyatakan kebenaran. Karena apa? Injil itu harus disampaikan ke seluruh dunia. Kebenaran itu harus diberitakan kepada siapapun. Pelosok-pelosok sekalipun, kebenaran harus sampai di sana. Maka dengan kehadiran teknologi yang begini canggih, ada banyak media sosial yang saat ini orang pakai, orang gunakan, masyarakat gunakan. TikTok, YouTube, Facebook, snack video, Instagram, dan sebagainya. Banyak sekali. Karena itu untuk anak-anak Tuhan, mari bekerja sama untuk menyebarkan kabar baik. Dengan cara apa? Share video ini sebanyak mungkin. Like video ini, komen video ini, supaya direkomendasikan oleh YouTube. Dan semakin banyak orang yang mendengarkan kabar-kabar baik yang disampaikan. Mari kerjasama untuk para apologet Kristen, saling topang, saling mendoakan, saling mendukung, sehingga pekerjaan Tuhan melalui media sosial ini semakin hari semakin berkembang. Saat ini, di era keterbukaan seperti ini, kita harus berani untuk bersuara, menyatakan kebenaran. Dan teman-teman yang punya kemampuan untuk berdialog, berdiskusi, maka gunakan itu, manfaatkan itu sebaik-baiknya. Sebab Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kepada kita yang memiliki kemampuan tersebut. Apakah kita sudah gunakan dengan baik atau tidak? Sekian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.